Ajang kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara 2020-2025 sudah semakin dekat. Berbagai persiapan pun dilakukan untuk memenangkan masing-masing pasangan calon. Siap memenangkan paslon gubernur dan calon wakil gubernur Kristiani E. Paruntu atau CEP dan Sehan Salim Lanjar atau SSL yang akan maju Pilkada 9 Desember 2020. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Pit Hein Kuera selaku Ketua DPD 2 Partai Golkar Sitaro. Menurut beliau, calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Golkar, Demokrat, dan PAN ini kesiapannya sudah cukup matang. Dan diyakini dukungan yang datang bukan saja hanya berasal dari partai politik, tetapi juga berasal dari simpatisan relawan dan kader-kader partai yang ingin mendukung CEP dan Sehan ini. Kalau mengenai pemilihan gubernur, untuk calon gubernur dari Partai Golkar yang diusung oleh Golkar, Demokrat, dan PAN, saya kira kesiapannya sudah cukup. Bagi partai politik yang paling utama adalah Golkar, partai terbesar, ya, yang sebentar akan mau bertarung. Saya kira yang menjadi lawan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Untuk Sitaro, saya pastikan saya akan mencapai 40%. Karena bukan hanya karena partai, tapi popularitas dari Ibu Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi, Ibu Kristiani Eugenia Paruntu, adalah seorang Bupati Minahasa Selatan yang 2 periode, didukung oleh Sehan Salim Lanjar, juga adalah Bupati Boltim 2 periode. Dan memang kedua kader ini untuk menuju ke papan 1 Provinsi Sulawesi Utara itu memang sudah cukup matang. Dan saya kira popularitasnya tanpa juga partai politik yang kami bergerak, juga dukungan masyarakat secara spontanitas, bukan hanya partai politik tetapi masyarakat biasa, ya, simpatisan dan relawan mendukung. Sudah banyak yang datang melapor dan kami mendukung. Selain itu, sosok Kristiani Eugenia Paruntu yang merupakan Bupati Minahasa Selatan 2 periode dan Sehan Salim Lanjar yang juga merupakan Bupati Boltim 2 periode dinilai sebagai lawan tangguh bagi petahana karena kepopuleran dan elektabilitas tokoh tersebut saat ini sedang naik, yang membuat mantan Wabub Sitaro ini memantapkan dukungan kepada paslon nomor 1 ini. Ya, beda dengan pemilihan bupati. Jadi kalau pemilihan bupati, ya memang orang karena Tony Sopet dengan Ibu Sesingan adalah sudah memang tinggal di sini dan memang memimpin di sini, ya mesti diakui dia boleh merebut suara lebih banyak. Tetapi kalau gubernur kami tidak memberi kesempatan karena harus mau bertarung, ya. Kalau kita melihat, kalau Golkar mencapai 40%, Nasdem mencapai 20%, pasti PDIP akan kalah di Sitaro, dengan 3 pasangan ini. Ya, benar, dorang pikir lumbung PDIP ada di Sitaro, karena pimpinan partai politik di sini adalah bupati dan anggota DPRD provinsi. Saya kira itu menurut perkiraan mereka. Tapi untuk saya selaku ketua DPD 2, saya berusaha supaya gubernur boleh direbut oleh partai Golkar, dalam hal ini diduduki oleh Ibu CEP. Menyikapi adanya peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 13 tahun 2020, beliau mengatakan bahwa undang-undang harus diikuti dan berharap peraturan itu pun harus dipatuhi oleh semua organisasi masyarakat, penyelenggara pemilu, bahkan masyarakat wajib pilih untuk stabilitas keamanan bersama. Tapi kalau itu memang berdasarkan undang-undang dan peraturan, kita harus patuh. Cuma jangan arogan. Betul.
Jangan hanya berlaku bagi partai, kalau partai penguasa tidak. Betul. Tapi kalau bicara peraturan dan perundang-undangan harus sama rata. Betul. Ya, ada hal-hal yang penting dan perlu harus kita duduk bersama untuk membahas. Ya. Demi stabilitas keamanan bersama di daerah ini. Toh? Ya. Kalau memang KPU baik, Panwas jujur apa semua, tidak ada persoalan bagi kita. Akan jalan baik. Betul. Ya, sukses Mantap. jika kita semua pada jalur hukum yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan. Di sisi lain, tim pemenangan untuk CEP Sehan pun telah terbentuk, dan sebagai koordinator tim pemenangan CEP Sehan di Sitaro ialah Hedi Janis. Saat dihubungi oleh media Cahaya Utara mengenai kekuatan CEP Sehan di Sitaro, beliau pun mengatakan kekuatan pun terus dikerahkan untuk menjangkau setiap relawan, simpatisan, kader, dan semua yang mendukung CEP Sehan. Kalau berbicara kekuatan Golkar, tentunya kami sadar sejak dengan melihat hasil pileg, Golkar hanya dapat meraih 3 kursi dengan suara kurang lebih 7.000 lebih. Nah, dalam kapasitas saya yang ditunjuk sebagai koordinator tim pemenangan CEP Sehan di Kabupaten Sitaro, sudah barang tentu kita sadar bahwa kekuatan kita memang masih, dengan melihat hasil pileg kita dari wajib pilih yang kurang lebih 40-an ribu menggunakan hak pilih waktu itu, kita memang masih sangat rendah. Tetapi untuk hajatan pilkada gubernur dan wakil gubernur dengan potensi yang ada ini, kami berusaha semaksimal mungkin. Memang kami sadar karena di sini sudah barang tentu kekuatannya dari pihak sebelah, dengan segala lini kekuatannya dia bisa gunakan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin. Kalau dikatakan kami saat ini belum terlihat, ya masing-masing tim suksesnya, masing-masing tim pemenangan di kabupaten kota punya strategi masing-masing. Ada yang strateginya ditonjolkan seperti pihak yang lain, tapi kami, karena kami sadar ketika kami menonjolkan kami akan didukungnya. Jadi kami bukannya kami bergerak ya sebatas kemampuan kami, tetap kami berusaha bagaimanapun supaya dapat meningkatkan persentase sebagaimana yang diharapkan. Mengenai strategi pemenangan, mantan PLT Bupati Sitaro ini menegaskan bahwa masing-masing kabupaten kota mempunyai strategi sendiri dalam memantapkan kekuatan dan lumbung-lumbung suara. Dan untuk Sitaro sendiri, sebagai koordinator tim pemenangan, beliau sudah mempersiapkan strategi bersama tim pemenangan yang ada. Ini sebenarnya kami tidak bisa buka, karena ini yang saya sebut tadi, itu strategi masing-masing tim pemenangan, dia punya strategi masing-masing. Jadi kalau namanya strategi tidak bisa dibuka di ruang publik. Betul. Sebab sama dengan kalau kita buka di ruang publik strategi kita dan demikian sama dengan bunuh diri. Jadi memang kami, karena mengapa kami tidak membuka? Karena kami menyadari penguasa di sini ada dari pihak sebelah. Ketika kami buka pasti kami hancur. Betul. Jadi kami punya strategi sendiri supaya bisa mengimbangi permainan dari penguasa. Bagaimana bentuk konsolidasi dan rekonsiliasi sampai ke akar rumput untuk memenangkan CEP Sehan ini, Pak? Ya, tentunya kita menggunakan potensi-potensi. Ada bagaimanapun, walaupun di sini dibilang Golkar agak terpuruk, tetapi masih ada loyalis Golkar yang ada di
desa dan kelurahan. Jadi ini yang kita gunakan, mereka ini yang bekerja. Bagaimana kekuatan seentero Sitaro ini untuk cek kalau menurut Bapak dari kacamata Bapak atau kacamata partai Bapak melihat? Ya, saya sudah katakan tadi, kita belum bicara kekuatan Cep Sehan. Tentunya kalau bicara kekuatan Cep Sehan itu mengacu pada kekuatan partai itu pada perolehan Pileg 2019. Itu kekuatan Golkar. Kekuatan Golkar kita Pileg 2019 itu 7.000-an capaian. Nah, untuk kalau bicara Pak Sehan tentunya berbicara kekuatan PAN. Nah, PAN kan kita sama tahu tidak merebut kursi. Jadi dari potensi ini 7.000-an ini kita berusaha semaksimal mungkin kita bisa tingkatkan dengan memanfaatkan loyalitas. Karena mengapa kami optimis? Karena pemilihan dewan itu kan banyak partai, banyak calon. Tetapi pemilihan gubernur calonnya terbatas, ya kan? Hanya 3 pasang. Jadi tentunya pemilihan legislatif ini ada hubungan keluarga. Jadi walaupun dia sudah tahu dia tidak mau duduk, tapi karena menjaga hubungan kekerabatan tetap. Jadi ini yang kita rebut. Karena saya optimis mengapa? Capaian yang di sebelah ini dengan 11 kursi di dewan penguasa sekarang, melihat data dia tidak sampai di 90%, tidak sampai 50%. Hanya di 40-an sekian mereka dapat 11 karena suara terbagi-bagi. Nah, berarti asumsi kita mereka ini masih di bawah 50%. Taruhlah mereka sekarang 50% karena suara ini pecah. Nah, ini yang kita mencoba merebut suara yang waktu pileg itu terpecah-pecah kepada partai-partai lain dengan calon yang lain. Ya, ini yang optimisme kita. Namun kita sadar bahwa mereka itu punya kekuatan ekstra. Mengenai sinergitas dengan partai pengusung, beliau pun akan terus berkoordinasi dengan DPD, pengurus ranting, kader, simpatisan, relawan dari partai-partai pengusung untuk bersatu padu, mengerahkan kekuatan untuk memenangkan paslon Cep Sehan. Terus Pak, bagaimana bentuk sinergitas antara partai pendukung dalam koalisi Cep Sehan ini Pak? Ya, berbicara sinergitas Pak, kita sudah 3 kali rapat, tapi partai pengusung ini tidak pernah hadir. Sudahlah Demokrat, oke kan calon bukan mereka, tetapi yang dari PAN ini tidak pernah hadir setiap rapat. Jadi ini yang sangat disesalkan, sedangkan calon wakil gubernur dari Ibu Cep ini adalah Pak Sehan, ketua wilayah PAN Sulawesi Utara. Kalau Demokrat karena mereka hanya pengusung tapi tidak ada calon di dalam. Ini yang kita sesalkan. Partisipasi sangat rendah. Terus ada pesan untuk pendukung Cep mungkin dari internal partai terus ke pendukung Cep yang ada di Sitaro ini mungkin ada pesan Pak? Tentunya pesanan saya selaku koordinator tim pemenangan, sebab tim pemenangan ini tetap di bawah koordinasi DPD 2, bukan berdiri sendiri. Artinya tidak perlu takut untuk memilih Cep Sehan dan jangan mengalah sebelum bertahun. Kita harus tunjukkan kekuatan kita. Kalau toh kita kalah terhormat. Kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan keberadaan kita yang di bawah tekanan kiri dan kanan. Kita tetap berusaha. Jangan mengalah sebelum. Untuk pendukung Cep Sehan, kiranya tetap menjadi contoh teladan di kampung
di kelurahan dengan mematuhi protokol kesehatan, berjalan pakai masker, duduk jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Selain itu, Partai Golkar pun sementara mempersiapkan kedatangan Kristiani Eugenia Paruntu atau biasa yang disapa Teti ini pada tanggal 1 Oktober nanti. Segalanya telah dipersiapkan dengan matang untuk menyambut calon gubernur nomor urut 1 ini. Untuk CEP datang kami sudah siap untuk menyambut. Adakan penyambutan secara adat, pengalungan bunga, akan kampanye, ya 2 hari di sini. Tanggal berapa, Pak? Mulai tanggal hari Senin tanggal 1 dan tanggal 2. Ya, panitia sudah siap menyambut. Segala kegiatan-kegiatannya sudah terencana dengan terjadwal dengan baik. Ya, menyangkut izin saya sudah laporkan ke provinsi izin tentang kampanye bahwa itu adalah kewenangan daripada Kapolda dan itu nanti Polda yang dikeluarkan. Karena saya minta supaya setelah hadirnya Ibu Cep tidak ada lagi kendala. Menyangkut izin kampanye saya sudah laporkan. Dari tim pemenangan provinsi bilang itu sudah diminta izin dari provinsi, dari Kapolda. Jadi nanti Kapolda yang mau kirim tentang izin kampanye. Itu saja. Dari Kabupaten Sitaro, Jemilah Hutung, Media Cahaya Utara melaporkan.